warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Nirwana. Jadi hari ini kita akan membahas tentang modal membaca, yaitu mata kuliah keterampilan membaca. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke materi yang pertama. Baik, yang pertama yaitu modal membaca. Modal yaitu 1. Pengetahuan dan pengalaman. Menurut Nur Hadi, pengetahuan, pengalaman, dan konsep-konsep untuk memperlancar proses membaca seseorang harus memiliki segala sesuatu merupakan modal utama untuk membaca. Yang kedua ada kemampuan berbahasa atau kemampuan berkomunikasi lisan. Kemampuan membaca adalah kemampuan seseorang setelah ia dapat berkomunikasi lisan. Atau dengan kata lain, dalam urutan perolehan kemampuan berbahasa atau urutan normal, komunikasi lisan mendahului komunikasi tulis. Sebelum orang dapat membaca dan menulis, tentu harus dapat berbicara dan mendengarkan terlebih dahulu. Baik, yang ketiga yaitu ada pengetahuan tentang teknik membaca. Secara garis besar, pengetahuan tentang teknik membaca itu meliputi pengetahuan tentang aspek-aspek membaca, pengetahuan tentang teknik membaca cepat, pengetahuan tentang membaca telaah. Pengetahuan tentang aspek-aspek membaca. Yang pertama ada keterampilan mengenali kata dan tanda baca. Yang kedua ada keterampilan memahami makna tersurat. Yang ketiga ada keterampilan membaca kritis. Yang keempat ada kemampuan membaca kreatif. Kemudian yang B, pengetahuan tentang teknik membaca cepat. Yang pertama ada kemampuan membaca pemahaman dengan kecepatan di atas 400 kata per menit. Kemampuan membaca dengan teknik skimming. Ketiga, kemampuan membaca cepat dengan teknik scanning. Kemudian yang C, pengetahuan tentang membaca telaah ilmiah. Yang pertama ada metode SQ3R. Ada survey, question, read, recite, and review. Yang kedua ada metode PQRST. Preview, question, read, summarize, and test. Yang ketiga ada metode PQ3R. Prepare, question, read, recite, and review. Baik, berikutnya ada tujuan membaca. Tujuan membaca dianggap juga sebagai modal dalam membaca. Kesimpulan-kesimpulan yang dibuat oleh para ahli dari beberapa penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa tujuan seseorang dalam memahami bacaan secara nyata dipengaruhi oleh tujuan membacanya. Tujuan membaca yang terumuskan secara jelas akan mempengaruhi perolehan pemahaman bahan bacaan. Seseorang yang mempunyai daya baca tinggi atau baik mampu memanfaatkan teknik membaca yang bervariasi sejalan dengan tujuan membaca yang akan dicapainya. Gerakan bola mata waktu membaca berubah kecepatannya sejalan dengan perubahan tujuan membacanya. Setelah mempelajari tentang modal membaca, sekarang kita masuk ke definisi keterampilan membaca. Membaca adalah salah satu dari 4 kemampuan berbahasa pokok dan suatu bagian atau komponen dari komunikasi tulisan. Dalam komunikasi tulisan, lambang-lambang bunyi diubah menjadi lambang-lambang tulisan atau huruf. Yang pertama, membaca adalah aktivitas yang kompleks dengan menggerakkan sejumlah tindakan yang terpisah-pisah. Yang kedua, membaca dapat didefinisikan pula sebagai suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan penulis melalui media, kata-kata atau bahasa tulis. Yang ketiga, membaca adalah suatu proses penyediaan kembali dan pembacaan berlainan dengan berbicara dan menulis yang justru melibatkan penyediaan. Sekarang kita masuk pada kemampuan berbahasa atau kemampuan berkomunikasi lisan. Kemampuan membaca adalah kemampuan seseorang setelah ia dapat berkomunikasi lisan. Contoh dari kemampuan berbahasa, di mana anak kecil lebih dulu belajar berbicara sebelum ia dapat menulis. Karena biasanya pembicara saat berkomunikasi secara lisan cenderung kurang berstruktur dibandingkan dengan ekspresi tulis yang lebih berstruktur. Baik, kita masuk ke jenis-jenis situasi membaca. Yang pertama ada membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring merupakan proses mengkomunikasikan isi bacaan dengan nyaring kepada orang lain.
Yang kedua ada membaca ekstensif dan membaca intensif. Membaca ekstensif merupakan membaca yang dilakukan secara luas. Pada siswa diberikan kebebasan dan keluasan dalam hal memiliki baik jenis maupun lingkup bahan-bahan bacaan yang dibacanya. Yang ketiga ada membaca intensif. Membaca intensif merupakan program kegiatan membaca yang dilakukan secara saksama. Dalam membaca ini, para siswa hanya membaca satu atau beberapa pilihan dari bahan bacaan yang ada. Baik, kita masuk ke pengetahuan tentang teknik membaca. Teknik membaca. Yang pertama ada baca pilih atau selecting, dilakukan dengan cara memilih bahan atau bagian bacaan yang dianggap relevan dengan kebutuhan pembacaannya. Yang kedua ada baca lompat atau skipping, dipakai untuk menemukan bagian bacaan relevan dengan kebutuhan pembacanya, dilakukan dengan cara melompati bagian-bagian yang tidak diperlukan. Yang ketiga ada baca layap atau skimming, adalah membaca dengan cepat untuk mengetahui isi umum atau bagian suatu bacaan. Ia juga menyebutkan bahwa skimming bacaan adalah mencari hal-hal penting dari sebuah bacaan, yaitu ide pokok dan detail yang penting, yang dalam hal ini tidak selalu di permukaan atau awal, tetapi terkadang di tengah atau di dasar bagian akhir. Kemudian ada baca tatap atau scanning. Jenis membaca ini adalah jenis membaca yang sangat cepat. Suedarso menyebutkan bahwa scanning adalah sebuah teknik membaca untuk mendapatkan suatu informasi tanpa membaca yang lain-lain. Selain skimming atau scanning, ada teknik membaca button up dan juga top down. Yang terakhir yaitu tipe pembaca yang tidak efisien dan masalah umum dalam membaca. Tipe-tipe pembaca yang tidak efisien diantaranya yaitu membaca dengan memfokalkan apa yang dibacanya, membaca sambil bergerak, membaca sambil tiduran atau berbaring, dan membaca tidak konsentrasi. Ada beberapa masalah dan hambatan yang umum terjadi pada setiap orang. Masalah tersebut antara lain rendahnya tingkat kecepatan membaca, minimnya pemahaman yang diperoleh, dan kurangnya minat baca. Baik, kita masuk pada tahap yang terakhir yaitu kesimpulan. Tadi kita sudah membahas tentang modal membaca dan beberapa hal-hal yang lain. Sekarang kita akan menyimpulkan. Kesimpulannya yaitu membaca adalah salah satu dari 4 kemampuan berbahasa pokok dan suatu bagian atau komponen dari komunikasi tulisan. Kemampuan membaca adalah kemampuan seseorang setelah ia dapat berkomunikasi lisan. Keterampilan membaca adalah proses produksi yang menghasilkan pengetahuan, pengalaman, dan sikap-sikap baru. Membaca juga dapat diartikan bahwa membaca itu merupakan aktivitas yang kompleks yang melibatkan berbagai faktor yang datangnya dari dalam diri pembaca dan faktor luar. Selain itu, membaca juga dapat diartikan sebagai jenis kemampuan manusia sebagai produk belajar dari lingkungan dan bukan kemampuan yang bersifat instingtif atau naluri yang dibawa sejak lahir. Jadi, semakin banyak dan sering seseorang membaca, maka semakin kaya pula ia akan pengetahuan dan pengalamannya. Yang berarti, semakin banyak pula modal yang dimilikinya untuk membaca. Baik, segitu saja dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.